Episode 10. Belum terlambat. Setelah Pak Rudi pulang, Ayuna dan Adnan pun pamit untuk kembali ke hotel. Namun, sebelum mereka berangkat, Pak Rudi yang sedari tadi penasaran dengan apa yang terjadi di rumahnya bertanya pada Adnan. "Pak Adnan, apa saya boleh bertanya sesuatu?" "Bapak mau bertanya apa?" "Tentang masalah yang tadi, Pak. Kenapa makhluk itu menginginkan jiwa istri Bapak?" Ceritanya panjang, Pak Rudi. Ini semua berawal dari Jalan Wintara. Jalan Wintara? Yang terkenal angker itu? Iya, Ayuna adalah satu-satunya orang yang bisa selamat melewati jalan tersebut. Sebab itulah dia selalu diikuti oleh makhluk yang berasal dari Jalan Wintara. Mereka ingin mengambil jiwa Ayuna. Lia, saya tahu tentang cerita itu. Jika kita melewati Jalan Wintara, kita harus membunyikan klakson 3 kali, ya kan? Apa Ayuna saat itu melakukannya? Aku saat itu melakukannya, Pak. Hanya saja teman-temanku tidak mengizinkan aku melakukannya. Jadinya saat itu aku hanya bisa membunyikan klakson 2 kali, ketika akan membunyikan klakson yang ketiga kalinya, teman-temanku menghalangiku. Sehingga di tengah perjalanan aku dan mereka mengalami kecelakaan. Alhamdulillah aku bisa membawa tubuh teman-temanku keluar dari jalan itu. Meskipun di tengah jalan aku mengalami hal-hal mistis yang akhirnya membuat mobil kami kecelakaan. Terus, apa hubungannya makhluk-makhluk itu dengan pernikahan kalian? Karena jika kami menikah maka jiwa kami akan terikat sehingga makhluk dari Jalan Wintara itu tidak akan bisa mengambil jiwa Ayuna karena sudah terikat oleh jiwaku sebagai suaminya. Oh, jadi itu alasannya, mengapa kalian berdua menikah secepat ini? Ya, Pak, jawab keduanya bersamaan. Jadi bukan karena pikiran Bapak yang mengira aku hamil duluan, sambung Ayuna, yang masih belum percaya. Pak Rudi terdiam sejenak kemudian tertawa. Hahaha, iya maafkan saya ya. Sedang Adnan hanya menggelengkan kepalanya. Terus apa sekarang rencana kalian setelah menikah ini? Kami akan kembali ke Jalan Wintara untuk menyelamatkan teman-teman kami. Kalian tidak mengurus surat nikah kalian secara hukum? Tanya Pak Rudi. Belum, Pak, mungkin setelah kami selesai menyelamatkan teman-teman Ayuna. Kalau begitu biar aku yang akan uruskan pernikahan kalian agar tidak hanya sah di mata agama tetapi juga akan sah di mata hukum. Tidak usah, Pak, aku. Adnan memegang tangan Ayunan ketika dia akan menolak pertolongan dari Pak Rudi untuk mengurus surat-surat pernikahan mereka secara hukum. Kami permisi dulu ya, Pak, ini sudah malam. Ayuna juga sudah ingin beristirahat. Sebaiknya kalian beristirahat saja di sini. Di kamar kalian tadi. Terima kasih, Pak, tapi kami ingin pulang ke hotel saja. Pak Rudi tersenyum. Lia, haha, saya mengerti, namanya kan pengantin baru, takutnya kalau di sini kan nanti kedengaran hahaha, ledek Pak Rudi. Terima kasih, Pak, pengertiannya, kalau begitu kami permisi dulu ya, pamit Adnan. Saat di perjalanan Ayuna hanya terdiam dengan mulut yang mengerucut ke depan sambil melipat kedua tangannya di dada. Kenapa lagi? Mukanya kayak pakaian kusut. Aku nggak suka diledek sama Pak Rudi tadi. Diledek bagaimana? Itu dia bilang kalau kita istirahat di rumahnya nanti kedengaran. Memangnya kita mau ngapain? Yah, namanya pengantin baru, pasti malam pertama lah. Tapi itu tidak berlaku buat kita ya, ucap Ayuna sambil menatap tajam ke arah Adnan. Lia, aku mengerti, jawab Adnan sembari mengulum senyumnya. Makanya kalau mengerti jangan macam-macam. Tidak berapa lama mereka pun sampai di hotel. Sesampainya di kamar, Ayuna bergegas mengambil baju tidurnya kemudian mengganti bajunya di dalam kamar mandi. Sebelumnya dia membersihkan badannya yang sudah terasa lengket. Saat keluar dari kamar mandi giliran Adnan yang akan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun sebelumnya Adnan berpesan, jangan tidur dulu, kita salat Isya bersama. Kamu belum salat Isya? Haduh, iya aku lupa. Aku duluan aja ya. Soalnya aku udah ngantuk banget. Gak boleh, berjamaah itu lebih bagus daripada sendiri. Apalagi berjamaah dengan suami kamu sekarang, ucap Adnan sambil menaik turunkan alisnya. Kemudian tertawa lalu masuk ke dalam kamar mandi. Dasar menyebalkan, keluh Ayuna. Selesai salat Isya, tanpa melepaskan mukenanya, Ayuna langsung naik di atas tempat tidur dan langsung menuju pulau mimpi.
Adnan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Ayuna. Tidak lama terdengar suara dengkuran halus dari gadis di depan Adnan, pertanda dia telah terlelap. Adnan memperbaiki posisi tidur Ayuna kemudian dia melepaskan mukena istrinya itu. Ini pertama kalinya dia melihat Ayuna tanpa menggunakan hijab. Adnan tersenyum ketika melihat kecantikan Ayuna dengan rambut yang tebal hitam dan panjang. Ternyata jika kamu tidak menggunakan hijab sangat cantik. Adnan lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh Ayuna. Dia kemudian naik ke tempat tidurnya dan mulai memejamkan matanya. Ayuna terbangun ketika dia merasakan guncangan dari tempat tidurnya. Saat dia terbangun Ayuna terkejut melihat dia tertidur tanpa menggunakan hijab di tempat tidurnya. Ya ampun! Ini pasti dokter mesum itu. Dia yang membuka mukenaku. Ayuna lalu turun dari tempat tidur dan mengambil hijab instannya. Kemudian memakainya. Namun, saat dia berbalik betapa terkejutnya Ayuna ketika melihat tubuhnya ada di tempat tidur sedang terlelap. Tidak, ini hanya mimpi. Ayuna lalu berusaha meraih tubuhnya tetapi, tangannya tidak bisa memegang tubuhnya yang sedang terbaring. Ayuna lalu berlari ke tempat tidur Adnan. Dokter! Bangun! Ayuna kembali terkejut ketika melihat tubuh Adnan pun tidak bisa dia pegang. Tiba-tiba sebuah angin menerbangkan tirai jendela di kamar hotel. Sosok kuntilanak yang selalu mengikuti Ayuna muncul dan berdiri di balkon. Kuntilanak itu melayang-layang dan masuk ke kamar. Ayuna duduk ketakutan di sudut tempat tidur Adnan. Dia berharap Adnan segera bangun meskipun dia tak bisa memegang tubuh Adnan. Dia terus berteriak, dia kembali teringat dengan kata-kata Adnan untuk selalu membaca doa ayat kursi. Ikut denganku Ayuna. Kau akan bertemu dengan teman-temanmu. Suara kuntilanak itu memanggilnya dan mengajaknya. Tubuh Ayuna seketika tertarik oleh kuntilanak dengan sebuah ikatan di tangannya. Hihihi, ikutlah denganku Ayuna. Lepaskan. Dokter bangun tolong aku, teriak Ayuna. Tubuh Ayuna semakin menjauh dari tempat tidur Adnan. Meski tangan Ayuna terikat tetapi mulutnya tidak berhenti untuk terus merapalkan doa. Adnan tiba-tiba tersadar dia, lalu melihat tubuh Ayuna di ranjang masih terlelap. Sementara jiwa Ayuna yang sedang tertarik kini sudah mendekati balkon kamar. Adnan menajamkan telinganya, ketika mendengar samar suara Ayuna meminta tolong. Dia melihat kembali ke arah tempat tidur Ayuna. Adnan bangun dari ranjangnya, kemudian dia mendekati Ayuna yang masih terlelap di ranjang sebelahnya. Dia mengamati dengan seksama raut wajah Ayuna yang saat terlelap. Wajahnya seperti meringis. Semakin lama semakin terdengar dengan jelas suara Ayuna yang memanggilnya. Dokter! Tolong! Tolong aku dokter! Ayuna terus berteriak memanggil Dokter Adnan ketika dia sudah melihat Dokter Adnan bangun. Adnan mengguncang tubuh Ayuna, Ayuna bangun! Bangun Ayuna, panggil Adnan sambil menepuk-nepuk pipi istrinya. Dokter! Aku di sini. Tolong aku akan dibawa. Adnan lalu mulai membacakan doa. Dia memejamkan matanya sejenak. Kemudian dia membuka matanya kembali. Jiwa Ayuna sudah setengah melayang dia pun hendak dibawa oleh kuntilanak itu. Hihihi, kamu milikku Ayuna jiwamu milikku. Seru kuntilanak itu dengan senang. Kemudian dia pun bersiap membawa jiwa Ayuna terbang. Namun, itu belum terlambat. Kaki Ayuna ditangkap oleh tangan kekar Adnan. Bersambung.